Benar. Dari sini loh, Mbak. Gak kebaca. Badan promosi. Dari mana? Sini. BPP dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Surakarta. Oh iya, benar-benar ya. Oke, percaya sekarang. Ke Bandung baru ini, udah sering. Menyepelekan. Saya 15 tahun di Bandung. Oh, 15 tahun di Bandung ya. Keren ya. 12 tahun di Bandung, saya udah 25 tahun di Bandung. Oke ya. Ada pepatah nih, ada pepatah. Tak kenalan maka tak sayang ya. Sudah biasa ya kata itu ya. Nah, perkenalkan nama saya Jessie. Jadi Bapak Ibu bisa panggil saya Jessie. Saya yang memandu Bapak Ibu semua untuk berkeliling kota Bandung ya. Di kota Bandung juga punya sejarah, punya histori ya. Jadi bukan hanya melulu tentang kuliner, tentang cewek cowok yang cantik-cantik yang datang, bukan ya. Tapi sejarahnya juga ada di sini ya, yang memang terkenal daripada saat zaman dahulu sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu nih naik apa namanya? Bandros, betul. Bandros itu apa singkatannya? Makanan. Betul, bandros memang makanan. Tapi untuk saat ini dia bukan makanan. Masa ini yang dinaikin makanan? Bukan ya, tapi ini adalah Bandung Tour on Bus ya. Nah, jadi Bandung itu adalah dari Bandung Tour on Bus. Nah, sekarang nih kita sedang ada di Jalan Braga ya. Jalan Braga yang dahulunya namanya adalah Pedati Weh atau Braga Weh. Ada juga yang artinya adalah Ngabragam ya. Ngabraga itu artinya adalah berpose dan bergaya ya. Jadi sering banget orang-orang di Jalan Braga ini untuk berpose dan bergaya. Terbukti ya sampai sekarang ya masih banyak ya orang-orang di Jalan Braga ini sering berfoto-foto. Selain itu boleh dilihat lagi ke sebelah sana ya. Ini ada gedung gas blok yang berwarna putih. Ini dibangun pada tahun 1930 ya. Yang dimana itu adalah tempat penyaluran gas-gas yang ada di kota Bandung pada saat zaman dahulu. Karena zaman dahulu itu nggak ada penerangan listrik, jadi menggunakan gas. Nah, itu salah satu gedungnya yang untuk penyaluran gas-gas yang ada di kota Bandung. Selain daripada itu, Bapak Ibu, di Jalan Braga ini juga secara arsitektur dan secara bangunan dia berbeda dengan bangunan-bangunan yang lain ya. Dia lebih mirip dengan pada saat zaman kolonial Belanda. Boleh melihat di sisi depan kirinya, bangunannya berbeda ya. Dia bentuknya tidak sama seperti bangunan zaman sekarang. Salah satunya contohnya ini ya, di sebelah sana, sebelah kanan Bapak Ibu, itu ada Braga Permai atau yang dulu namanya Meisenbogerism ya, yang sekarang sudah menjadi Braga Permai atau restoran Braga Permai. Nah, ini juga salah satu untuk masa kini dari Mall Braga ya, Mall Braga yang difungsikan untuk saat ini ya. Banyak juga yang berkunjung ke sana, terlebihnya anak-anak muda atau anak sekolah yang berkunjung ke sana. Kita lihat lagi. Nah, di sebelah sini kita akan melewati suatu tempat. Ini dia ya, terlihat yang sampai sekarang masih dipertahankan. Ini dia ya. Ada Aimbir, ada Braga Sky. Ada Scorpion. Ya, ada Scorpion. Ya, Scorpion. Tempat karaoke. Oh, tempat karaoke. Nah, itu juga masih dipertahankan sampai sekarang ya. Nah, itu adalah Puskesmas ya. Tahu. Pusat kesenangan mas-mas, kesehatan, kesenangan mas-mas ya. Jadi bukan pusat kesenangan tapi pusat kesenangan mas-mas. Pusat Perez sudah bubar ya? Kenapa? Pusat Perez sudah bubar ya? Udah nggak lagi. Kenapa? Ganti apa? Nanti Bapak bisa lihat sendiri ke sana ya. Biar lebih penasaran buat jalan-jalan di Kota Bandung ya. Nah, Bapak Ibu, di sebelah sana ini dia ya. Ini adalah Masjid Persis yang dahulunya di mana adalah sebuah kampung kecil untuk
tempat tinggalnya atau tempat singgahnya Ibu Inggit Garnasi. Nah, jadi disinilah tempat singgahnya atau kampung kecilnya dari Ibu Inggit Garnasi. Iya, betul. Jadi rumah Patrick. Nah, sekarang sudah tidak dipakai lagi ya. Hanya dianggurkan begitu saja. Nah, kita akan lihat ke sebelah sana. Nah, kita hanya akan lewat saja, mungkin karena udah nyampe. Tapi ini cuma ada ruangan sidang toh. Nah, ini dia ya bangunan ini yang banyak bendera-bendera kelihatan. Itu adalah Gedung Indonesia Menggugat ya. Gedung Indonesia Menggugat yang di mana tempat pengadilan atau tempat persidangannya Bapak Insinyur Soekarno. Nah, jadi disitulah Bapak Insinyur Soekarno disidang dan diadili setelah dipenjara dari penjara Banjar. Di situ beliau membuat surat pledoi atau surat pembelaan yang sekarang disebut pidato. Secara arsitektur, bangunan tersebut berbeda dari bangunan yang lain juga, ya. Dia masih berciri khas seperti zaman kolonial Belanda, ya. Nah, pada saat zaman-zaman seperti itu lah ya, Art Deco ya. Kalau sekarang sudah menjadi cagar budaya atau bangunan heritage yang ada di Kota Bandung. Sekarang mau dilihat ke sebelah sana ya. Ini dia gedung berwarna putih. Nah, gedung berwarna putih ini adalah gereja Kristen pertama yang ada di Kota Bandung, yaitu Gereja Betel. Tapi gereja pertamanya ada di samping Polrestabes Jalan Merdeka. Itu adalah gereja Santo Petrus Katedral di Kota Bandung. Itu gereja pertamanya. Kalau ini gereja Kristen tapi pertama, jadi berbeda ya. Kita lanjut lagi ke sebelah sana, bisa dilihat ini adalah kantor wali Kota Bandung. Nah, kantor wali Kota Bandung ini yang dahulunya namanya adalah Gedung Pak-Pak. Gedung Pak-Pak itu adalah tempat penyimpanan rempah-rempah pada saat zaman kolonial Belanda. Rempah-rempahnya seperti kopi, teh, dan vina ya. Jadi disinilah tempat penyimpanannya. Selain daripada itu, di dalam gedung Pak-Pak ini juga ada patung badak berjuang satu. Mengapa ada patung badak di dalam kantor wali kota? Karena itu sebuah tanda atau sebuah ciri khas yang dimana dulu Kota Bandung adalah hutan rimba, hutan lebat ya. Nah, yang menjadi habitatnya badak berjuang satu ya. Jadi itulah mengapa ada pertanda dari badak berjuang satu. Untuk masa kini itu sudah menjadi kantor wali kota dan juga ada TV-TV besar untuk memantau yang ada di Kota Bandung ya. Nah, kita akan lewat lagi, ini dia ya. Kita masuk ke Jalan Wastu Kencana. Jalan Wastu Kencana juga punya beberapa sejarah. Nah ya, dan peninggalan bangunan yang masih sampai sekarang masih diperlihatkan ya, masih menjadi cagar budaya juga atau heritage. Ini dia ya, bangunan berwarna putih ini. Ini yang dahulunya namanya adalah Hotel Dong. Hotel Dong yang sekarang sudah tidak difungsikan lagi. Hotel Dong itu tempat bersenang-senangnya kolonial Belanda dalam tanda kutip. Tempat prostitution. Ya. Gue kayak senang sekali nih ya. Mari kita mampir. Puskesmas. Kita lanjutkan lagi ya. Di depan ada tugu berwarna putih ya. Nah, itu adalah tugu mitra kota atau sister cities dengan kota Braunschweig atau negara Jerman ya. Ini dia tugunya. Nah, karena Kota Bandung ini mirip dengan kota Braunschweig ya, yang ada di Jerman. Sekarang boleh dilihat juga di kanan di kiri ya Bapak Ibu, banyak sekali batu-batu kali ya kelihatan. Nah, kenapa ada batu kali? Karena batu kali juga digunakan untuk pembangunan dari Kota Bandung, karena dia selain untuk kokoh ada fungsinya. Kalau siang dia dapat menyerap panas, kalau malam dia dapat memberikan energi dingin. Makanya kenapa batu
Bandung dahulu dingin sekali, sekarang udah panas sekali ya. Udah berbeda terbalik ya. Nah, itulah fungsi awalnya dari batu kali. Karena zaman dulu nggak ada batu bata, jadi pakainya batu kali dan nah, lurusan dari sini ke sana ke bawah itu namanya Jalan Merdeka. Betul ya, ini namanya Jalan Insinyur Haji Juanda ya, yang dikenal dengan namanya Jalan Dago. Tapi yang lebih pentingnya bukan Jalan Dago sekarang ya. Nah, coba lihat dulu di depan. Di Jalan Dago ini juga ada sebuah bangunan ya, dan juga sebuah patung. Ini dia, ada berapa patungnya? Tiga, benar. Tiga, benar. Ada 4 sebenarnya ya. Satunya pensiun, lagi nyupirin bandros dulu sekarang. Nah ya, itu hanya intro aja ya. Tapi yang tak kalah lebih pentingnya adalah bangunan yang ada di depan patung tersebut. Ada yang bisa baca tulisannya apa? Ini dia gedungnya berwarna putih. Dekler. Bukan. Terkuku. Yaitu gedung The Drickler ya, gedung The Drickler atau artinya gedung 3 warna. Cuma 1 warna. Iya, kenapa cuma 1 warna? Itu zaman dulu 3 warna ya. 3 warna yang melambangkan bendera Belanda, yaitu merah, putih, dan biru. Catnya diganti karena sekarang sudah difungsikan menjadi Bank BTN. Tapi bangunannya tetap menjadi bangunan heritage atau cagar budaya. Sesudah menjadi gedung 3 warna yang dipakai untuk pemerintahan bangsa Belanda, itu pernah difungsikan juga menjadi gedung atau kantor berita domain milik Jepang. Pernah tahu Nagasaki dan Hiroshima dibom, terkenal seluruh dunia. Nah, salah satunya Indonesia melalui kantor berita tersebut. Dan Indonesia merdeka terkenal seluruh dunia, salah satunya melalui kantor berita tersebut juga. Nah, makanya kantor berita tersebut adalah sangat bersejarah ya, dan juga sangat berjasa. Saking berjasanya kantor berita tersebut, nah dibuatlah penghargaan terhadap bangsa Jepang, yaitu Taman Radio sebelah sana ya. Ini dibuat oleh Bapak Ridwan Kamil sewaktu masih menjadi wali kota. Kalau dahulunya itu namanya Taman Boulevard ya. Kalau sekarang sudah menjadi Taman Radio. Nah, Jalan Dago ya. Kita ada di Jalan Dago yang dikenal Jalan Dago. Yang sebelumnya Jalan Insinyur Haji Juanda. Mengapa demikian? Karena dulu orang-orang atau orang-orang pribumi yang mau bekerja turun dari atas dari rumahnya ke bawah ya. Nah, turun ke bawah dia mau bekerja. Sesudah bekerja dia mau naik lagi ke atas pulang ke rumahnya. Mereka nggak berani lewat jalanan ini. Karena apa? Karena ini jalanan kekuasaannya Belanda dan Jepang. Ya. Selain daripada itu, mereka tercetuslah namanya dagoan. Dagoan itu artinya tunggu. Jadi mereka saling padago-dago atau saling tunggu menunggu. Ya, dagoannya tungguin ya. Nah, itulah awal mulanya. Jadi mereka saling berkumpul untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Kalau mereka pulangnya sendiri-sendiri, nanti mereka diculik dan dijadikan budak oleh bangsa Jepang dan bangsa tentara Belanda ya. Nah, sekarang kita ada di Jalan Diponegoro, ya Bapak Ibu ya. Apa? Kasibu belum lewat ya, masih di depan. Jalan Diponegoro atau yang dikenal dengan Jalan Wilhelmina dahulunya. Jadi ini Jalan Diponegoro diambil dari nama seorang pahlawan, itu pahlawan Diponegoro yang pernah menghabiskan semua dana atau kas dari bangsa Belanda. Di sebelah sana itu ada restoran Sambara, ya. Di sebelah sini nih, ada restoran Nasi Bancakan. Ini salah satu restoran juga yang terkenal di kota Bandung dan menjadi salah satu tujuan destinasi untuk berkulineran ya.
yang menyajikan makanan-makanan khas kota Bandung atau khas Sunda ya, lebih tepatnya khas Sunda. Harganya murah meriah, terjangkau, dan rasanya juga enak sekali ya. Udah ada yang pernah coba? Belum. Wajib dicoba ya sebelum pulang ke Surakarta ya. Wajib dicoba. Nah, sekarang ini dia ya yang akan kita lewati, yang ditunggu-tunggu sama bapak itu ya di belakang ya. Namanya apa, Pak? Gazebo, betul ya. Gedung sate, betul. Kayaknya dulu tempat mainnya di sini ya, di Gazebo ya. Nah, ini dia ya gedung sate. Nah, gedung sate pasti orang-orang tahu dong. Ini menjadi ikoniknya dari kota Bandung ya. Menjadi pusat atau sentralnya dari kota Bandung, gedung sate. Bapak Ibu boleh dipotret gedung satenya. Sambil dipotret bantu saya berhitung ada berapa buletan di atas gedung sate. Sambil berhitung sambil mempotret, saya akan menjelaskan keseluruhan ornamen dari gedung sate ini ya. Yang pertama, coba dihitung lagi yang benar ya. Nah, yang secara keseluruhan untuk 3 pundakan di atas atau yang seperti tumpeng ya, 3 pundakan di atas, yang tumpukan di atas itu adalah menggambarkan tempat ibadah agama Islam, yaitu masjid. Sedangkan kanan kirinya yang panjang itu menggambarkan tempat ibadah agama Kristen, yaitu gereja. Sedangkan pilar-pilarnya gedung sate yang banyak, yang tinggi-tinggi, itu menggambarkan tempat ibadah agama Katolik yang sama seperti di Roma atau di Vatikan. Sedangkan yang di tengah, yang berwarna hijau, seperti Candi Pura atau Vihara, itu menggambarkan tempat ibadah agama Hindu dan Buddha. Secara keseluruhan, gedung sate ini megahnya sama seperti kelenteng yang ada di Indonesia. Karena gedung sate ini dibangun oleh bangsa Chinese atau bangsa Tionghoa dan orang-orang pribumi juga. Kenapa namanya gedung sate? Karena dia mirip sate. Tapi yang di atas gedung itu bukan sate ayam, sate kambing, sate sapi, bukan ya Bapak Ibu ya. Tapi itu adalah bunga melati. Mengapa bunga melati? Karena bunga melati melambangkan kesucian ya. Jadi itulah awal mulanya gedung sate. Dan ada berapa buletan nih Bapak, Ibu? 50. Nah, benar. Benar ya. Dikunci jawabannya ya. Oke, jawabannya betul ya. Ada 6 yang menggambarkan jumlah biaya pembangunan gedung sate sejumlah 6 juta golden atau setara dengan 700 miliar ya pada saat itu. Jadi sangat besar sekali ya. Itu dibangun karya arsitek dari J. Gerber dan dibangun pada tahun 1930. Sekarang boleh dilihat di sebelah sini, ini adalah museum geologi. Nah, ini adalah museum yang menyimpan kenangan untuk dinosaurus ya, batu-batuan dan segala macam. Karena ini museum untuk edukasi anak-anak sekolah biasanya. Dan sebelah sini ini ada gedung Dwi Warna atau museum pembendaharaan. Yang tadi 3 warna, ini dia 2 warna ya. Nah, gedung Dwi Warna ini juga disinilah tempat pemerintahan Indonesia ada ya. Nah, pada saat zaman kolonial Belanda yang melambangkan bendera Indonesia yaitu merah dan putih, gitu ya artinya. Nah, sekarang Islamic Center. Kenapa? Islamic Center depannya. Tapi kita nggak ke sana ya. Kita akan belok nih. Citarum. Kemana? Ada yang tahu? Citarum. Ini yang Apa? Citarum. Citarum. Betul ya. Jalan Citarum ya. Nah, di Jalan Citarum ini juga ada yang bisa kita lihat tentunya. Banyak sekali. Kalau di sini mah lebih ke zaman modern ya. Nah, ini dia. Boleh ke sebelah sini. Ini ada restoran Alas Daun ya. Terkenal juga di kota Bandung. Kenapa namanya restoran Alas Daun? Karena makannya pakai daun. Mengapa demikian? Karena pegawai-pegawainya malas cuci piring ya.
makanya pakai daun, jadi tinggal buang aja gitu. Harganya juga murah meriah dan juga terjangkau. Itu juga salah satu restoran yang menyajikan makanan khas Sunda. Ya. Ada yogurt di sini nggak ada ya? Yogurt Cilaki dulu udah nggak ada ya? Udah nggak ada lagi sekarang yogurt Cilaki. Dulu kan ada ya?